dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW, al-mutakallim was-sami', bermanfaat bagi siapa? Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat maulid ini kepada siapa? Yang pertama kepada orang yang membaca, al-mutakallim was-sami', dan begitu juga orang yang mendengarkan. Melana hadis ng majlis mereka tak rogi, maka perpanjangan cuma hadir pakun untung, karena ternyata manfaat dari yang dibaca tidak hanya kepada yang membaca. Kencur nalika manfaatnya jelas, manfaat sudah berjenengan oleh ilmu mereka jelas, tapi kencur nalika ternyata juga tidak hanya bagi yang membaca tapi juga yang mendengarkan. Mereka manfaat hadir majlisul ilm atau majlisul dzikir mereka ingat. Bahkan pada hadis mereka saya jelas lagi bahwa setiap majlis mereka pada malaikat sayyahin mereka, saya tugasnya nyatet nyamannya orang yang saya hadir. Semua nama orang yang hadir dicatat lalu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka terus berkelaborasi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ajabu. Siapa boy malaikat saya datang di macam Pak Ahmad, Pak Min, Pak Jo, Pak Jul, sebut lagi saja apa saya minta. Saya minta anu Ustaz gimana di dona panjenengan, saya minta nika saya esok nika orang-orang nika termasuk swarga. Buat apalah tahu tentang swarga termasuk hujan. Terus apa boleh? Sejarah orang sehat ini kan tak terus Ustaz. Makai sekejap masuk ke neraka najuna. Apalah tahu tentang neraka? Tahu nih Ustaz. Lah, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ajabu ialah karena saksiin mereka dia orang yang hadir ke biruah sekap keputusan ai sepora bengkok ben hajat kabulaki bengkok ben catat sebagai ahlul jannah. Tapi malaikat juga protes ya Allah. Nah Allah makin demand interupsi ya Allah. Malaikatnya interupsi ya Allah. Tak punten tak setuju saya hadir mereka ternyata terlalu hadir ke pengajian Ustaz. Nah pada saya niatan dengan cuma terus ejek goreng. Pada saya hadir mereka terus malah apa macam-macam demi ikhlas lillahi ta'ala. Malah pada saya datang mereka tak hadir ke pengajian tapi jualan perempuan, jualan cilok. Mereka kan tak norok pengajiannya aja bonja. Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan pada akhirnya semua yang hadir di majelis itu norok kiyah norok sekolah terusan selama. Mereka hikmah dari hadir ngantor, hadir di majelis semakin mereka raja. Nah boleh Asma Badar mereka dan boleh raja Mi'raj impor sebut dengan masalah maulid disebut. Masalah Asma Badar ini Asma ini artinya apa? Asma ini artinya jamak dari ismun, nama-nama. Al-asma'ul husna, asma'ullahil husna artinya nama-nama Allah yang indah. Asma Badar ini artinya asma ini nama-nama Badar, orang yang sahabat Nabi yang pernah ikut di perang Badar, baik yang hidup maupun yang sudah yang wafat syahid di perang Badar. Nah ini kan berarti Asma Badar ini kan artinya membaca nama-nama sahabat Badar sejumlahnya 313. Jumlah 313 mereka apa? Sampai emuljazi mereka ulama sepakat kaum yang paling mulia, kaum yang kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah kaum sahabat Badar. Umat yang paling mulia, komunitas yang paling mulia adalah sahabat Badar. Sahabat yang terjun di perang Badar, karena tak setuju sahabat mereka terjun ke perang Badar. Loh, kenapa Sayyidina Abu Bakar, Utsman, ingki setuju Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mereka terjun dalam perang Badar, termasuk kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya kumpulan sahabat Badar mereka kumpulan umat yang paling mulia di atas bumi ini.
Perang Badar mereka terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Lah, apa perang Badar mereka? Pertama, perang Badar mereka perang pertama yang dialami oleh umat Islam ketika umat Islam sudah pindah ke Madinah. Pada fitnah waktu kasa umat Islam mereka fitnah menyerang kaum Quraisy, kaum kafir, sehingga kaum kafir ngamuk. Akhirnya bala tentara datang 1000 pasukan dengan membawa 600 persenjataan lengkap, 700 onta, 300 kuda. Jadi mon zaman semakin mereka pun artileri lengkap, ada tank, ada pesawat tempur macam-macam. Artileri lengkap dengan Rusia dan Ukraina semakin. Nah, pada saat itu umat Islam mereka jauh secara akal pun tak mungkin karena jumlahnya hanya 313, sepertiga diskon 30%. Persenjataannya juga mereka cuma membawa 8 pedang. Oleh 313 saya nyambi pedang ya, pedang cuma belum. Terus petong polo onta ben jarak cuma 2. Jadi kebanyakan dari mereka adalah berjalan kaki. Pun secara akal pun, wah kaum Quraisy pun yakin betul saya ini nggak dia mau sudah hewa setelah menang jelas cek yakin orang Quraisy, bahkan di atas keyakinan mereka sudah sombong, takabur, merasa dirinya sudah menang, pasti menang. Akhirnya Nabi Muhammad SAW pada saat itu berdoa, ya Allah, Gusti kajina apa nih Gusti? Umat Islam namun 313, kaum kafir sampai 1000, persenjataan jauh. Menabi nega umat Islam nega kalah Gusti, maka setelah ini tidak akan ada hambamu yang menyembahmu ya Allah. Sombong pun orang yang menyembah kajina dengan Gusti, menabi nega kalah kajina apa nega? Buntu, sumpek, takluk pun kajina Nabi kajina apa? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala pasti tidak tinggal diam. Dan Allah Ta'ala juga menguji bagaimana keyakinan umat Islam pada saat itu bahwa Allah Maha segala-galanya, sehingga Allah mengutus para malaikat. Terus Allah meyakinkan kanjeng Nabi Muhammad, kam min fi'atin qalilatin ghalabat katsiratan biidznillah. Sekebatin Muhammad berapa banyak pertempuran di mana justru yang menang adalah yang sedikit. Sekebatin akhirnya kanjeng Nabi jelas yakin, coba tidak remah dengan Gusti menek dulu nek kalah kecil apa. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengutus para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril untuk mengalahkan kaum Quraisy. Jadi pun sering musuh malaikat, pun sokong musuh malaikat Jibril, pun sokong orang situnya lagi namanya mau boleh orang sebu musuh malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril dengan tentara, dengan bala tentara yang lengkap. Akhirnya alhamdulillah umat Islam dimenangkan pada saat itu. Kaum kafir Quraisy tak terkejut, moro-moro kanjeng mati. Jangan ada saya ngantem, ada saya medeng mati. Ternyata karena memang malaikat yang membunuh mereka. Akhirnya sebagian lari tunggang langgung preman buruh ke Mekah dengan kekalahan yang pahit. Dan akhirnya mereka balas dendam dan Ramadan waktu bisa ngalahin umat Islam. Akhirnya mereka sudah terjadi perang Uhud. Perang Uhud mereka umat Islam justru yang diuji. Mereka lengah, mereka kejunyan. Dalam arti mereka memprioritaskan harta, padahal mereka cuma ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya umat Islam mengalami kekalahan. Dan perang Uhud mereka sahabat Hamzah mereka mati syahid wafat dalam keadaan syahid. Dan saya mereka karena Hamzah mereka pada namanya orang bilik mereka saya mereka bendam sampai Hamzah mereka pokoknya Pak Ketua Matiin eselip dari Budi. Hamzah mereka wafat. Akhirnya bener terus ekala aden kan jantungannya ekakan dengan orang kafir.
Nah, saya manahnya mana Wahsy bin Wasil, Wahsy mana. Dan ya para hadirin, perjalanan umat Islam barokah perang Badar, akhirnya Islam sampai berkembang tidak hanya di Mekah, Madinah, tidak hanya di Saudi Arabia, tapi juga ke seluruh Jazirah Arab, bahkan menyebar terus sampai ke Indonesia, sampai nang Cina, termasuk Cina. Nang Cina beda sahabat yang bernama Sa'ad bin Waqqas, ternyata dimakamkan makamnya pada nang Cina. Jadi Islam masuk ke Cina pada zaman Nabi Muhammad SAW, dan masuk ke Indonesia juga pada awal-awal masa Islam. Mereka para hadirin, kenapa perang Badar kenapa menjadi momentum yang sangat penting buat tidak hanya perkembangan tapi keberadaan agama Islam sangat penting. Kelak menabi perang Badar yang umat Islam kalah sokong konkao saja. Melana perang Badar, sahabat Badar yang berjumlah 313 negara, nyaman-nyaman ibu polong sareng ulama berterasa. Akhirnya terus dibikinlah syair bacaan berupa syair yang semakin yang kita baca adalah karangan Imam Sayyid Ibrahim bin Idris As-Sanusi nyama torikot yang ada di Afrika. Jadi bacaan saya baca gelek mereka kan gelek mukhtasar, cuma sebagian kecil yang kita baca. Mereka adalah wirid rutin di mereka yang ikut Thariqah As-Sanusiyah di Afrika. Jadi mereka kitab yang dibaca ini menjadi wirid mereka. Banyak pengikutlah As-Sanusiyah. Nah, di samping itu banyak pada Syekh Ja'far Al-Barzanji, sengarang kitab Al-Barzanji juga ngarang nama syair tentang sahabat Badar. Banyak. Akhirnya syair sahabat Badar mereka masuk ke Indonesia mengambil taklero ceritanya Jabuna Aba Jamin melalui Al-Habib Abu Bakar As-Sigaf Gersik, yang hallnya sering kita hadiri, yang hallnya ramai, banyak orang sehat dari Islam. Dari Al-Habib Abu Bakar As-Sigaf Gersik maka Asma Badar menyebar sampai ke Pasuruan, salah satunya ke Pasuruan. Di Pasuruan baca Asma Badar dilakukan epon juga dia hamil dia baca rutin sahabat Asma Badarnya biasa malam Selasa. Nah, kereta-kereta di Pasuruan saya lain di luar pondok juga baca sahabat Asma Badar dengan syukur. Alhamdulillah. Untuk kira-kira tahun 90-an usaha juga merintis membaca Asma Badar di hujan, tapi alhamdulillah semakin dekat pun insyaallah akan rutin terus dan sudah dibentuk pengurusan. Saya pimpin oleh Ustaz Abdul Hamid dibentuk sebagai ketua Asma Badar ini, alhamdulillah. Dan sobung terawiyah, sobung terabunkan yang kita ingin menghadirkan dakwah dalam bentuk yang lain. Mohon mana bantu mungkin orang bosan yasinan apa yang kepada Asma Badar mungkin satu-satunya di Banyuwangi mungkin satu-satunya ada Asma Badar mungkin. Para hadirin, selain mereka banyak cerita-cerita yang menjelaskan mereka ulama kona bahwa Asma Badar kita mereka manfaatnya banyak. Menabi panjenengan pun biasa macam itu. Terus kenapa kitab kecil Asma Badar ini insya Allah banyak manfaatnya. Beda cerita banyak tentang bagaimana orang saya takut ke rampok, aku kecil, tapi ternyata beda majikan dan pembantu mereka beda perjalanan mereka takut karena kasak dikenal punya jinna, punya rampok. Tapi akhirnya pembantunya mereka saya terus boy majikan hebat boy. Akhirnya sampai selamat. Katanya timbul macam apa bos? Bos bulan mereka macam
nyebut asmana sahabat Badar. Jadi Allah boleh nolong ke sahabat Badar. Masa Allah tak nolong kita melalui tawassul dengan sahabat Badar. Sederhana. Jadi mulai nggak sah banyak kisah-kisah kejadian-kejadian yang intinya nama saja bisa memberikan barokah. Karena jumlah banyak itu bagi termasuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq inda dzikri shalih tanzilur rahmah. Ketika disebutkan satu saja nama orang yang soleh maka akan turun rahmah. Berarti Asma Badar ini kenapa? Terloratos terobos nama yang kita baca sehingga paling tidak turun 313 rahmat kepada kita. Moga-moga napa guna panjenengan separon hati menggantung oleh barokah sahabat Badar. Pertama, diparingin kuat iman Islam, mereka yakin betul dengan kekuasaan Allah. Moga-moga dan guna panjenengan keluarga sejajar diberikan kekuatan iman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan keberkahan, barokah keluarganya, barokah rezekinya, barokah umurnya, barokah ibadahnya, barokah kesehatannya, barokah dalam semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nabi dan dikasih saya terlagi muka-muka bermanfaatlah. Wallahumma fiqna wa tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والشيخين محمد وبركاته مزيدا يوم الحمد لله العظيم سبحانه صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمن سوانا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا عزيز يا غفار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وطولا قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة. Demikian hikmah peringatan Islam dan masuk Islam sekaligus pembacaan manaqib sahabat Badar yang disampaikan oleh Kiai Zulkifli. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah yang beliau sampaikan dan bisa mengaplikasikan di sehari-hari. Dan dengan bahagia doa yang disampaikan oleh beliau Gus Inham, maka berpulang aja dibicara pada malam ini. Kami selaku acara sekaligus mewakili sedang takmir masjid Al-Amin Mawjud Nasr Basar Bihituliku, dan mohon maaf yang saya mendengar ada hal yang kurang pantas di hati per hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.